Astagfirullahaladzim. Sakit Astagfirullah, ya Allah, sakit banget. Nah, berkali-kali kita dikasih tahu jangan sampai kita jadi ayah palsu. Artinya sosok secara fisik ada, tapi secara secara batinnya itu ayah gue mana ya gitu. Maksudnya ada kehadiran fisik di rumahnya ada. Sedih banget tuh. Waduh sedih banget. Aku tuh orangnya melo banget kalau sama anak. Tiba-tiba dia nangis. Terus dia bilang kayak, yang aku ini masih hidup. Aku pengen banget orang yang aku cintai, kita berdua sama-sama ngejar surga bareng-bareng. Stres itu ketika kita itu benar-benar ngejar duit nggak ada habisnya, tapi nggak percaya sama takdir. Itu aku pernah di titik itu dan itu stres banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Hai sahabat Soundfy. Nah sahabat Soundfy, aduh kita nih lagi di mana ya? Malu-malu punya podcast sih. Kamu punya podcast sih ya? Kamu seneng ya? Aku seneng. Seneng dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya masya Allah. Nah kita seneng banget nih punya podcast. Nah podcastnya tuh namanya Suara Soundfy sayang. Kenapa Suara Soundfy? Karena insya Allah mudah-mudahan ini bisa menyuarakan hati para penonton yang ada di rumah juga. Iya dong, insya Allah dan narasumbernya bintang juga. tamunya yang inspiratif semua, jadi Insya bisa Allah, menginspirasi semua yang nonton pastinya ya. Nah, alhamdulillah nih sayang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang masya Allah banget. Seneng banget sih bisa ngundang mereka di sini karena mereka tuh salah satu teman terdekat kita yang menjadi inspirasi juga nih. Iya dong, yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari Korea. Loh, Park kok Korea Wisnu. ya? Park Wisnu dan Sharon Sungka. Iya. Ya Allah. Ya kan? Annyeonghaseyo. Ini Korea dari mana ini? Ya makanya gue bingung. Park Wisnu kan? Lebih ke Park Jisung. Park Jisung. Masya Allah. Aku kalau ngeliatin IG mereka nih, medsos mereka kan gitu. Kak Wisnu ini sering menamakan dirinya Park Wisnu. Iya. Oh iya. Oh karena kita gak ini. Iya. Gue juga agak bingung sih sebenarnya konsepnya dia. Gue nggak ngerti. Masya Allah. Hari ini kamu cantik ya. Masya Allah. Makasih ya sayang. Kenapa kayak gitu? Soalnya kan mereka suka saling memuji juga di media gitu sosial. ya? Kita nggak boleh kalah. Bagus Harus ya. kayak gitu. Insya Allah. Saling terus memuji. Kan sebagai seorang suami itu harus menyayangi istrinya. Biar istrinya tuh semakin bahagia hatinya. Kan Iya. kalau udah puyeng di rumah ya. Tiga kan. Iya. Jadi kita tiga. belajar banyak deh gimana caranya sih bisa membina rumah tangga yang ternyata bisa hampir 9 tahun. Mau 9 tahun jalanin, insya Allah akan melangkah ke tahun-tahun berikutnya juga. Tapi beneran udah 9 tahun ya. November ini Tadi 9 soalnya tahun. suaminya agak-agak lupa gitu bulan. Oh dia sampai. Oh gitu. Yes, gua aman. Yeay. Enggak 9 tahun iya. November ini 9 tahun. Oh November ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalau Kak Wisnu ini kan kalau aku lihat kan suami yang Masya Allah ya, pekerja keras, iya, agamanya Masya Allah, terus lawakannya juga bagus banget kalau di media sosial. Perhatikan deh media sosialnya Kak Wisnu. Agak aneh ya. Aku pengen nanya, gimana rasanya punya suami seperti Kak Wisnu dulu deh? Ya kalau sebagai, maksudnya kita kan ketemu udah lama ya, gitu kan. Dari sebelum nikah pun kita juga udah syuting udah lama banget. Jadi kayak aku tuh udah sahabatan duluan gitu kan sama Kak Wisnu tuh udah lama banget. Aku ketemu dia tuh dari umur 15 tahun. Jadi kayak mau sok peres juga udah nggak bisa, ya kan? Jadi kayak udah tahu banget. Dia juga udah tahu banget aku gitu. Cuman kan ketika menikah itu kan beda gitu kan. Pasti kan kita mencoba untuk ngasih yang terbaik buat pasangan kita, merubah apa yang bisa kita rubah demi kebaikan juga gitu. Dia sih orangnya memang ya emang lawak sih. Di rumah ya, walaupun lawakannya itu gue butuh berapa menit untuk gitu mencerna dulu ya. Gitu kan, butuh ya? Mencerna. Oh, sama kadang-kadang dia juga gitu kok. Kita tahu dia berbeda lahirnya ya. Gitu kayak karena dulu zaman sebelum married pun kalau dia gue kenalin ke teman-teman aku, dia nggak ngerti. Oh iya. Dia nggak ngerti, kayak kita ketawa-ketawa ngomongin A, B, C, artis ini kayak itu siapa gitu kan. Oh gitu ya. Beda-beda generasi memang.
Oh ya Allah. Gitu. Tapi dari sebelum nikah- beda berapa tahun? 7 tahun. Cuman dulu mungkin ketemu dia gue terlalu ABG kali ya. Tapi dari sebelum nikah udah lawak juga. Enggak. Cool banget ya. cool gitu. Foto gede-gede Nggak cool. cool banget Enggak juga sih. Maksudnya kayak tapi enggak Enggak, karena sereceh mungkin- sekarang gitu loh. Ya kalau misal dulu kan orang ngeliat dia karena sinetron ya. Jadi udah kegambarnya karakternya kayak gitu. Padahal sebenarnya di belakang juga kita bercanda-bercanda juga. Cuman memang karakternya aja jadi membuat orang tuh kadang-kadang kalau ketemu sama orang juga lu Farel banget sih gitu kan. Maksudnya selalu ngomongnya karena Serius kita juga berapa tahun di sinetron itu hampir Ribuan 6 episode tahun loh. ya. 5 tahun. Jadi kan setiap hari juga kan jadi karakternya kayak gitu kesannya gitu. Tapi apa namanya? Sebenarnya aku juga suka bercanda sama teman-teman gitu kan. Bercandanya memang bercanda yang terkadang orang-orang tuh nggak paham juga gitu. Tahu kan kalau misal bercanda sama sahabat orang juga Apa sih lo? orang luar tuh kayak lo ngapain sih gitu. Kita ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Nah, sampai akhirnya waktu udah nikah juga memang karena nggak tahu ya kebawa sinetron yang 5 tahun itu juga memang nggak bisa dipungkiri kebawa juga beberapa karakternya gitu kan. Sampai akhirnya Shiren pernah juga ngomong kamu jangan terlalu kaku banget lah. Oh, lu masih kaku. Maksudnya oh ya udah deh coba aku mulai bercanda-bercanda ya. Nah itu sebenarnya awal-awalnya tuh kayak gitu-gitu juga kan. Karena tuntutan istri akhirnya jadi bisa bercanda beneran. Enggak, keluar aslinya sih mungkin ya. Dulu belum dikeluarin aslinya Mungkin ya. dulu kayak gue Farel, gue dicinta ibu-ibu Emang Indonesia. Benar, itu benar. Dulu ya waktu Itu ada kayak gitu Kan kan. jadi gue dicintai ibu-ibu Indonesia. Gue harus jaim. Jangan sih Kak, pas nikah sama istrinya begini keluarlah aslinya ya kan. Tapi justru yang penting baik lah. Cuman jadi fun aja sih sebenarnya. Kita tuh kalau emang ada waktu kita bercanda berdua itu bener-bener kayak ngapain aja ketawa nggak jelas juga sebenarnya kayak apa sih kita tuh kenapa sih gitu loh kayak tapi kan itu maksudnya kayak ya rumah tangga kan harus ada kayak gini juga. Kan Shiren ini sebenarnya lebih lawak loh kalau asal Masa? asli benar. Enggak, Tapi di coba IG-nya tanya nggak pernah kru kelihatan aku. ya? Enggak, ya itu kan pencitraan. Aku anak Contohnya loh. enggak. Dia ini lebih lawak beneran dan dia lebih natural lawaknya. Oh iya? Beneran. Jadi contoh sangat simpel adalah ketika kita dulu pernah syuting OVJ. 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 VJ ya. Korea. Jadi OVJ. Ketika kita syuting itu, kita kan dikasih skrip nih. Nama anak sinetron gitu. Iya, iya. Skripnya baca. Kayak gini. Kalian tahu nggak? Memang kalau para pelawak ketika sudah di lokasi, udah di set. By script. Bukan iya skripnya udah beda semua. Iya. Kita kan bingung. Ngapain Gua improvnya kayaknya nih gitu ya? Tadi nggak ada yang ngomong-ngomong kayak gini deh. Mereka paku. Yang bisa ngeladenin dia orang. Waduh. Luar biasa sih Ren Sungkar. Siren tuh lebih lawak sebenarnya. Cuman kalau misalnya Coba tanya kru aku anaknya lurus banget. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah daripada nggak digaji ya. Dia sebenarnya lebih lawak dan kalian harus tahu video-video SMP-nya. Yang lo jahat banget. Dia lawak banget ya. Itu parah asli kalau kita Ya lihat Allah, kan pengen mamanya lihat kasih deh. lihat ayah papanya kasih lihat. Aku tuh ketakutan sih ya Allah Shiren. Enggak, gue suka kan bapak gue tuh suka banget ngevideoin tumbuh kembangnya kita Kok kan. ngevideoin Kayak, gini? Emang ngevideoin gini ya? kita dulu pakai inian loh. Oh, handicap. handicap. Oh, iya, benar. Iya kan dulu handicap Iya, saya. suka banget kenapa gue gini juga ya. Iya. Ada aku bingung. Kenapa kayak gini? Lu atau Banteng. kayak gini. Kan bahaya juga. Makanya tadi aku outernya tuh distract ngevideoin. Kenapa? Oh gitu. Enggak. Ya Terus, kayak gini gimana? iya, handcam Kan gitu gini aja. kan. Sejam kemudian nih, masih ngebahas ini. Karena kan. Terus, Kia itu kan selalu jadi anak yang memang kayak princess gitu kan. Datang dengan suaranya yang indah gitu. Gue kayak bosen aja gitu. Ya kayak udah papa ngerekamin deh. Ntar gue di sawah gue ngesot. Gak jelas aja emang kayak butuh sesuatu yang aneh gitu di layar gitu. Taruh Emang dong di freak YouTube aja. dong, please. Jangan dong. Oh belum Jangan hijab dong. ya benar-benar. Belum berjilbab. Iya, nggak tahu sih dari kecil emang nggak bisa diem aja gitu. Jadi
kalau gue ngeluh sama Kia kayak kenapa ya Kia anak-anak gue nggak bisa diem banget. Rin tuh kaca gede banget ya. Lo lihat atau lu kecil kayak gimana gitu. Ternyata kirain dari Kak Wisnunya, ternyata dari darah emaknya lebih banyak ya. Kalau Adam ada aku-akunya. Iya, aku ngeliat ya, benar. Jayus. Aku ngeliat bercandanya tiba-tiba ke di Instagram pakai underwear di kepala di sini. Dia jayus banget. Iya, aku lihat. Nah, ini Dan lawakannya bapak. Iya. Bapaknya. Waktu aku terakhir kita syuting podcast dulu kan waktu di dunia kan ada pas sama Adam Najib. Iya. Iya, kan Sangat terlihat bukan? ngocol banget kan Adam. Ini Adam tuh Siren udah bapaknya gini, nih banget bapaknya ya. banget nih katanya gitu. Adam tuh bapaknya banget. Gak ada aja gitu lawakan yang dari mulutnya tuh sih kayak ya Allah nah lu masih umur segini kenapa lawakannya begini banget ya. Nah, ini gimana? Lucu lagi sebenarnya. Enggak, mesti kadang-kadang enggak. Iya. Di luar nalar aja ya. Waktu itu pernah lagi di jalan, terus ada apa namanya? Waktu itu kita lagi puasa kan, Ramadan, terus ada pecel lele. Aduh, kita lewat tempat yang serem nih. Kenapa? Takut Adam. Kenapa? Itu apa itu kan pecel lele? Emang ada pecel lele? Iya, takut. Lapar pas lihat situ maksudnya. Yo, Bukannya banyak. Kok bisa bercanda kayak gitu tuh, Masya Allah sih sebenarnya. Orang yang aku lihat di IG yang sama kakeknya ya. Iya, suruh ngaji Jangan ya. dia suruh ngaji. Itu juga lucu banget. Dia emang ya lawak Allah. sih. Tapi itu kan dari seorang Shiren Sungkar melihat seorang Kak Wisnu gimana. Sekarang kalau ngeliat Shiren Sungkar gimana sih? Shiren ya, dia sebenarnya Masya Allah ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat secara umur memang kan aku beda 7 tahun sama Shiren. Tapi Masya Allahnya aku tahu dia lah waktu di SMP seperti apa. Iya. Aku pernah waktu itu sampai yang ini orang apaan sih? Maksudnya, pernah dia bawa mobil, dia lagi anak mobil banget. Lagi bawa anak mobil dan aku bukan itu banget. Gitu. Oh dia anak mobil banget ya? Anak mobil sound system yang ABG. Di parkir itu ya, pertama parkir. kali syuting loh. Awal-awal syuting inget banget waktu dia masuk. Waduh, capek. Capek deh. Pertama kali kan. Cuman emang semakin bertambah umurnya Shiren, alhamdulillah semakin dewasa dan banyak hal yang berubah sih dari Shiren. Masya Allah. Dan apalagi ketika sudah menikah ya. Ketika sudah menikah, alhamdulillah kita sama-sama belajar satu sama lain dan orang ngelihatnya Shiren lebih muda, tapi terkadang di situasi yang kami berdua, dia ini bisa lebih dewasa daripada aku sebenarnya, Shiren ini. Masya Allah. Jadi ya tentunya atas pertolongan Allah ya, kami terus belajar. Cuman di satu sisi kalau misalnya aku ngeliat Shiren nih, tipe yang mungkin terkadang sama orang-orang terdekat ngelihatnya ini kanak-kanakan anaknya, kita Shiren ya. Tapi padahal di situasi tertentu dan di saat-saat tertentu itu aku bisa jadi lebih kanak-kanak daripada dia. Artinya seperti memutuskan sesuatu atau apa itu aku bisa lebih anak-anak gitu. Dan dia bisa lebih dewasa terkadang gitu ya. Dan dalam hal mendidik anak juga Masya Allah. Gitu ya. Amin. Bagaimana Shiren tuh benar-benar punya kesabaran ekstra yang terkadang dulu waktu kita belum pandemi, kita kan nggak tahu Vers sama Sony juga gitu ya. Dulu kan aku kan selalu kalau Shiren, sayang Adam ini Hawa gini-gini, aku kan selalu bilang karena kita kan di luar kerja gitu. Sayang, makanya ibu tuh pahalanya besar banget. Kamu udah deh, kamu dapat pahala tuh dari Allah, Masya Allah, dari kesabaran kamu. Kamu tapi harus rasain. Ya ini gimana aku kerja segala macam gitu. Dan pandemi terjadi kan gitu. Pandemi terjadi kan harus di rumah. Kita di rumah, kerja di rumah segala macam dan kita ganti-ganti ngurus anak gitu. Dan waktu di rumah ngurus anak aku baru ngerasain berat juga ya. Berat juga ngurus anak. Selama ini kan cuma bilang kamu sabar sayang. Dia tidak merasakan gimana caranya ngajarin anak online. Apalagi pas ngajarin anak-anak belajar Sekolah online. Sekolah online. Itu kan aku Shiren kan ini terus. Iya. Oh, yang kayak gini. Udahlah sayang, ini namanya juga anak ada. Gitu kan. Pas ngerasain Sampai di rumah aku nggak kuat. Shiren aja. Luar Ternyata biasa malah bisa kan. ngelawan itu seorang diri ya, hebat banget. Nggak hebat. Ibu aku yakin juga Virus juga gitu. Aslinya artinya ibu-ibu itu punya kekuatan yang beda sama laki-laki kan, sama suami itu beda. Bapak-bapak tuh sampai kan ada datanya, ada semacam analisa bahwa ketika perempuan dalam
ketika hamil dan ketika apa namanya kalau misalnya mau melahirkan itu Pembukaan, kontraksi dan lain-lain itu sakitnya Masya Allah ya. Sakitnya Masya Allah. Dan pernah waktu itu di apa namanya dilakukan tes kepada laki-laki, getaran yang sakit seperti perempuan, laki-laki nggak kuat. Aduh. Laki-laki nggak kuat. Perempuan yang lemah aja bisa gitu. Makanya aku bukan perempuan lemah gitu. Bukan perempuan lemah, karena memang beda sih ya. Perempuan tuh kalau udah cinta kadang-kadang nggak pakai logika kadang-kadang gitu kan. Makanya ini anakku. Aku aja suka bingung. Aku waktu nemenin Sharon nih ketika persalinan, itu sakitnya ya Allah. Aku sampai nangis kan, maksudnya aku bilang yang udah kamu apa namanya sesar aja gitu kan. Kalau nggak kuat. Gitu tapi aku nggak mau joget. Oh itu. Bu ya kan sudah beda. Jeng. Oh, masuk. Kita sama. Sesar apa kabar? Sehat dia lagi senang TikTokan. Udah serius banget loh. Bang Cesar lagi senang TikTokan di dari. Orang ngebayangin itu anak udah mau keluar masuk lagi tuh anak tuh. Maaf. Aku udah bilang Cesar aja. Tuh cuman Jadi kapan kita gini. ketemu Mas Cesar ya? Insyaallah. Banget sih kamu. Kangen Mas Cesar, haji bareng soalnya kan. Oh, kemarin ya? Haji bareng waktu itu. Udah lama. Nah, waktu aku bilang Cesar aja, Sharon bilang, enggak, aku mau normal. Dan itu diinduksi sampai 3 kali. Induksi sekali itu sakit banget, 2 kali dan 3 kali itu udah, aduh ya Allah. Aku bilang udah sayang, dia nggak mau, tetap aku pengen coba normal. Ketika pembukaan juga lama banget ya, 23 jam ya? 26 jam pembukaannya. Dan aku udah nangis, udah aduh yang kamu nggak, aku bismillah bisa. Dan ketika Adam lahir di muka bumi ini, Masya Allah, itu Sharon bisa berubah drastis mukanya. Yang, ya Allah, itu aku tuh ngeliat kamu tuh sakit loh dalam hati aku tapi ketika dia gendong Adam, itu berubah muka yang bisa kayak gitu, ya Allah, tuh bener-bener Itu ya. perempuan ya kalau udah cinta tuh beda. Bener. Beda yang Masya Allah sih. Makasih Kayaknya ya, Sama-sama. Aduh, luar biasa ya. Kayak maksudnya langsung rasa sakitnya tuh semua hilang ya, Ren, begitu lihat anak ya. Kalau dibilang sakit mah kalau melahirkan mau sesar mau normal pasti sakit ya kan. Apapun itu. Cuma waktu itu kan concern aku karena aku itu HB aku rendah dan aku agak trauma sama operasi. Karena waktu hamil Adam 7 bulan itu aku operasi buntu. Jadi Adam di sini operasi sebelah sini. Waktu 7 bulan. Jadi aku bilang sama dokter, "Dok, kalau memang aku dan anaknya bisa normal, mudah-mudahan bisa normal. Ya penting kan anaknya baik-baik aja. Kalau emang nggak bisa sesar ya udah nggak apa-apa, apapun itu yang penting anaknya selamat." Jadi kayak kalau kontraksinya sih sakit banget karena 26 jam lama banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, benar kata Kak Wisnu bilang, menurut aku rasa cintanya ibu ke anak itu udah gift yang nggak bisa kita pertanyakan ya dari Allah gitu. Jadi kayak sakit mah sakit banget ya, tapi pas udah ngelihat muka anaknya udah sakitnya udah ya udahlah gitu. Udahlah gitu. Terbayar terus Udah lupa. iya, pas sebelum melahirkan kayaknya udah deh anaknya satu deh. Sakit deh ini. Sakit. Anaknya keluar. Kayaknya pengen lagi. Iya kan? Iya, karena kayak rasa bahagianya ngelihat anak Masya Allah. keluar dari rahim kita sendiri. Itu nggak bisa digambarin bahagianya, kayak sakitnya tuh setitik, bahagianya tuh segunung gitu kalau menurut aku. Iya sih, Pokoknya pas luar biasa. mau keluar kayak aduh satu jangan deh, pas udah Iya, keluar keluar pengen 2, lagi, 3 lagi. Berarti mau lagi ya? Insya Allah. Yang ini insya Allah, yang ini kok gak jawab sih? Mau dia. Mau, tapi Itu maksa maksudnya dia. Mau dia. mau ngasih jarak sebenarnya ngasih gitu. jarak. Jaga Karena jarak. PR aku sama yang 1, 2, 3 ini kan masih banyak. Pandemi soalnya jaga jarak. Iya. Si Ren sama Kak Wisnu ini kan pernikahannya udah lama banget ya. Belum lama banget tuh, baru Ya 9 9 tahun lumayan lah. Ya Kan belum 9. 90 tahun. Oh iya. Ya tapi kan sebentar lagi 10 tahun loh. Amin, ya kan? Allah. Berarti kan besok sebenarnya tahun ini udah masuk 9 kan? 9. Iya, tahun ini Nah, 9 tahun besok tuh udah 10, udah 2 digit tuh kan. 2 tahun lagi. Masya Allah 11 tahun. banget. Terus 3 13 tahun lagi 13. Aduh, Maaf. lihat aja 10 tahun lagi 20 tahun. Aduh, sayang. Nggak bisa serius kok. Kok gelasnya hitam sih? Oh, belum ada built-in iklannya. Oh, masuk ya? Masya Allah. Amin, Tadi amin. baru mau gini nih. Iya. Aduh, supaya sayang bener deh. Nah, 9 tahun nih rumah tangga. Pasti kan ada lika-likunya dong. Iya. Maksudnya Laki-laki. Bi, ini pokoknya Iya. Jangan ngajak-ngajak deh. Bicara hati. Jangan ngajak-ngajak. ya Allah, astagfirullah. Aku kalau ada teman kayak gini suka lari-lari juga.
Itu silakan saya lanjut. Ya maksudnya ke 9 tahun tuh banyak nih, pasti kan pasang surutnya pasti ada. Nah untuk seorang Shiran Sungkar sama Kak Wisnu mengatasinya tuh dan seperti apa sih gitu loh. Maksudnya gambarannya biar nih buat teman-teman mungkin sahabat Sonfa yang ada di rumah sana tuh biar belajar juga yang mempunyai rumah tangga yang masih baru banget ini. Intinya belum tentu kita lebih baik daripada yang nonton. Kita juga masih belajar lah ya. Belajar setiap hari gimana caranya supaya kita on track sesuai dengan tujuan kita menikah itu apa gitu. Jadi mungkin orang ngelihatnya tuh kalau public figure yang mungkin ya alhamdulillah kalau kita kan tipikalnya memang kalau yang susahnya kita nggak pernah ngupload gitu kan. Jadi kan orang ngelihatnya kita tuh ya bahagianya aja gitu. Orang ngeliat kayak sering banget ketemu orang kayak Shirin enak ya hidupnya nggak ada pernah masalah. Oh tidak diupload. Jadi kita manusia biasa yang tetap aja ada ujiannya gitu kan. Maksudnya tapi mungkin kita memilih dan kita satu komitmen. Selagi kita nggak usah pihak ketiga tahu, orang lain tahu, pas lagi masalah ya kecuali udah selesai ya. Itu ngapain orang lain tahu? Waktu itu kan kita pernah ada masalah, cuman kayak ya udah kita nggak banyak yang tahu dan kita nggak pernah upload itu. Jadi tetap kita juga pasti ada, tetap kita pasti ada ujiannya aja gitu. Terutama tuh 5 tahun pertama. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya mungkin setiap rumah tangga beda-beda gitu. Kita tuh 5 tahun pertama itu penyesuaian, walaupun orang bingung penyesuaian kenapa kan sahabatannya udah lama. Tetep yang namanya jadi teman ketika nikah itu beda banget gitu. Cuman ya kita udah saling kenal karakter masing-masing aja. Cuman waktu itu tuh jujur 2 tahun pertama itu lebih berat lagi karena kita belum satu visi misi sebenarnya. Jadi memang kan waktu itu temenan, terus akhirnya alhamdulillah jodoh nikah gitu. Sebenarnya kan sebelum temenan pun kita juga apa ya satu jodohin ke sini, satu jodohin ke sini kan temenan banget gitu kan. Terus nggak pernah ada rencana, nggak pernah kepikiran ujungnya sama dia tuh nggak pernah kepikiran gitu kan. Terus akhirnya nikah, kan kita sahabatan kita tahu lah seperti apa. Pas nikah tiba-tiba terus sebelum nikah itu lamaran. Nah waktu itu tuh sama-sama belum mendalami agama dua-duanya gitu. Nah justru beratnya itu ketika pas aku sebelum nikah itu setelah lamaran itu kan aku sempet sama sepupu-sepupu aku tuh lama di luar negeri. Selama kita pisah di luar negeri itu dia di sini mendalami agama banget, aku di sana boro-boro gitu kan. Jadi kayak lebih agak beda dunia gitu loh. Terus pas aku pulang dia benar-benar berubahnya banget. Biasa kan orang kalau baru belajar banget tuh kaget banget gitu kan. Aku tuh jujur nyatuin itunya malah susah. Jadi kayak aku tuh pas awal nikah, wah cobaan sebelum nikah juga banyak banget. Aku sempat takut banget mau nikah sama kayak nikah sama orang lain gitu kayak. Kok beda banget ya gitu, kok berubah banget, kok nggak seru ya, kok nggak ini ya gitu. Terus akhirnya ya udah alhamdulillah nikah. Itu nyatuinnya tuh nggak gampang banget karena yang satu udah tujuannya ke akhirat, yang satu ini anak muda pengen seseruan gitu kan. Aku masih kayak gak usah kayak tegang banget gitu lah gitu kan. Jadi kayak aku juga belum ngerti dan kelemahannya aku dulu ya sampai sekarang ya, maksudnya dulu tuh aku belum ngerti. Oh ternyata pengajian tuh seindah ini ya gitu. Dan Kak Wisnu belum tahu cara berkomunikasi yang baik sehingga istrinya mau ikut. Jadi masih keras gitu. Biasanya kan orang nikah tuh keras banget gitu kan. Baru ngaji tuh keras. Jadi pokoknya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Dan perempuan digituin makin kabur kan ke belakang gitu kan. Itu sih yang berat banget. Itu berantem terus-terusan. Terus nah justru ketika dia berubah banget, adabnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah banget, tanpa rekomendasikan siapapun dia Masya Allah banget lah akhlaknya. Terus jangan ngejok ya yang ini lagi kamu nih. Maksudnya dia Masya Allah banget. Justru ketika dia berubah kayak gitu, akunya jadi tertarik. Kok kayaknya pengen pengajian ya gitu. Karena kan dulu kayak kapan kamu pakai jilbab, kapan pakai jilbab kayak aku enggak ntar punya anak 3 atau ntar aja dia udah tua gitu kan. Karena belum dari hati. Tapi ketika dia belajar lagi lebih dalam, dapat banyak nasihat dari ustadz-ustadznya kalau perempuan itu yang disentuh hatinya, bukan pakai mulut dikerasin, nggak bisa gitu kan. Akhirnya dia berubah banget. Justru di titik aku yang kayak gimana caranya bisa selegowo
kamu ya gitu. Gimana caranya ketika gak balik modal, nggak dapat rezeki, dia cuman kayak ya qadarullah, bukan rezekinya. Masya Allah. Itu justru keimanan yang aku tuh ngiri gitu pada saat itu. Aku kan biasanya kalau iklan nggak datang, nggak dapet, yang dapat saingan, ya kenapa bukan gue ya, gitu. Kalau dia kayak nggak balik modal yang sama sekali, ya qadarullah, insya Allah ntar ada rezeki, kayak gimana caranya kayak gitu. Itu kan ketenangan yang susah. Karena kan manusia itu justru menurut aku stres itu ketika kita itu benar-benar ngejar duit nggak ada habisnya, tapi nggak percaya sama takdir. Itu aku pernah di titik itu dan itu stres banget sebenarnya, dan itu nggak tenang hidupnya. Dan justru ketenangan itu yang bikin aku ngiri gitu. Akhirnya malah itu yang bikin aku pengen pengajian deh. Aku pengen di titik nyaman itu gitu. Dan justru apa ya, ujiannya tuh banyak di situ, di ekonomi. Waktu awal-awal nikah tuh kita ngumpulin duit sebelum married, terus pas udah nikah ngerasa kepedean, artis punya follower langsung bisnis tanpa ilmu apapun. Alhamdulillah qadarullah gak balik modal 1% pun. Bener-bener kayak uang tabungan habis, bener-bener habis, kayak terus kita kayak bener-bener yang dia nggak syuting lagi karena prinsipnya waktu itu kayak aku nggak mau syuting gitu. Aku coba cari kerja ya. Itu justru momen kita berdua tuh deket banget. Karena kayak apa ya, kita biasa sama Allah dikasih hartanya di sini, terus tiba-tiba turun ke bawah. Itu kan apa ya, menyesuaikannya nggak gampang. Yang tadinya mobilnya harus dijual untuk permodalan rumah tangga gitu kan. Terus juga apa ya, aku ngerasain banget yang kayak ya udah tadinya punya mobil masing-masing dulu ya ini aku ngomong dulu. Ini setahun pertama nikah. Ya udah aku jual mobil, yang penting kamu naik mobil. Aku naik ojek aku naik motor setiap hari. Itu aku sempet ngelewatin momen itu yang gak ada masalah karena dia fine aja. Terus kayak pulang kemana? Pulang di rumah, bikinin bekal dong. Karena nabung, karena makan di luar mahal, ya kan? Jadi kayak kita sempet yang ya dibilang sesusah yang lebih susah, banyak yang lebih susah daripada kita. Kita belum ada apa-apanya. Cuman waktu itu mencoba berhemat supaya supaya tuh semua berjalan baik-baik aja, karena aku lagi hamil. Karena kan kalau secara income kan memang beda banget ketika syuting itu kan kita udah tahu sebulan dapat berapa nih perkiraan gitu kan. Nah ketika memang waktu itu memutuskan untuk berhenti syuting dan memang fokus untuk di dunia bisnis, nah itu cash flow-nya jadi berantakan. Artinya kan kalau bisnis kan kita, kalau pembagian dividen aja paling cepat misalnya 6 bulan sekali, bisa kita bilang gitu. Nah itu hitungannya aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah pertama kali kan syuting lagi, mengiyakan karena syuting religi kan waktu itu kan. Host itu ya? Berita Islami masa kini, itu yang pertama bareng Zizi, bareng Zaskia, Makeup itu kan, itu pertama kali. Dan alhamdulillah lumayan banget, itu sangat membantu. Bahkan waktu itu kondisinya ada teman waktu itu bareng-bareng ya, kita naik motor memang, terus sengaja naik motor memang kata Shiren tadi, naik motor itu buat, kalau naik mobil udah pasti kan otomatis bensin lebih mahal kalau naik mobil. Kalau naik motor kan bahasanya 20.000 naik motor bebek itu bisa hemat lah gitu loh. Terus kalau makan tuh emang sengaja, kalau kita di sana kan dapat makanan. Jadi tuh aku sengaja ya kita buru-buru sana biar dapat. Dia hemat banget. Maksudnya memang bukan, balik lagi ya, ini bukan kalau menurut aku alhamdulillahnya itu bukan susah sebenarnya. Maksudnya lagi memang mengatur aja. Kalau dibilang susah, banyak saudara kita yang susah. Betul. Karena aku nggak bisa membandingkan aku sama yang ini, masih beda. Aku tuh masih dikasih nikmat yang masya Allah banget. Makan masih bisa, gitu kan. Istri ada di rumah, anak ada, rumah ada, kendaraan ada, itu kan nikmat banget sebenarnya. Cuman bagaimana kita menyikapi aja sih. Maksudnya dengan segala kebodohan aku ya. Artinya ya kita pernah ada di posisi itu, itulah. Tapi menurut ya nggak susah-susah banget, tapi mencoba untuk mengatur. Tapi memang di situasi seperti itu sempat kaget. Karena kan dari dulunya yang bagaimana. Kalau tiap bulan kita bahasanya tuh kayak karena kan untuk seorang Wisnu sama Shiren itu udah termasuk luar biasa ujiannya dong kan, karena saat itu kan istilahnya pernah menjadi di Indonesia di luar biasa banget kan. Maksudnya kan setiap orang ada ujiannya masing-masing ya. Sebenarnya dibilang susah banget enggak, cuman waktu itu tuh kita kaget. Aku bukan kaget, lebih kaget sih, tapi justru itu momen kita berdua itu bener-bener jadi lebih gimana ya? Lebih banyak komunikasi. Aku ngelihat dia bener-bener
ikut seminar A, B, C. Ini aku sekalian mau nanya nih tadi cara menguatkannya gimana nih? Iya, akhirnya bisnis A, B, C, cari ilmu bisnis, cari ini. Dan aku tuh ngerasa kayak Masya Allah ya, suami aku pagi-pagi udah keluar untuk cari ilmu, untuk cari nafkah, untuk memperjuangkan saya dan anak saya gitu. Jadi kan itu yang bikin aku tuh terharu gitu ngelihat dia kayak gitu. Mau lo artis, mau segala macam, dia tuh orangnya memang cuek kan kayak gitu. Gua naik mobil nggak ada masalah pada saat itu. Jadi kayak ketika berapa tahun kemudian ternyata Allah kasih rezeki dari arah yang kita nggak pernah duga, tiba-tiba dia kuenya booming banget di Malang, yang emang itu ya, masa itu dijanji Allah ya, itu tuh Allah tuh akan ngasih rezeki dari pintu dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kita pakai, kita bengong juga Masya Allah banget. Kita bengong banget ya waktu itu ya. Aku sempat diundang sama Pak Iris ke sini. Iya. Jadi kita juga nggak mikir sampai yang itu bukan hanya aku sama Shiren yang bingung sampai sampai waktu partner kan bertiga kan kami di sana. Dua partnerku juga yang kayak ya Allah kita dikasih kemudahan banget ya. Kita bertiga tuh sampai bingung nih kok bisa dikasih sama Allah nih begitu mudah lancar jalannya Masya Allah banget gitu loh. Artinya alhamdulillah dua partnerku juga memang orang alhamdulillah down to earth banget. Terus mereka juga anak-anak yang suka pengajian juga. Jadi kita nyambung satu sama lain pada saat itu gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang sih insyaallah. Jadi ya posisi-posisi yang dimana benar-benar ini ada ini maksudnya sedikit ya, mudah-mudahan ada ibrohnya mudah-mudahan insyaallah. Amin ya Allah. Itu tuh sampai tiap akhir bulan aku tuh suka ngecek ATM untuk ngepastiin bulanannya bisa nggak nih ya. Sering di akhir bulan tuh cek ATM. Alhamdulillah ya Allah masih bisa. Kan karena kan ada keluarga yang aku harus nafkahi. Jadi itu sampai alhamdulillah. Yang penting keluarga nafkahi dulu deh. Itu dulu kan. Kalau anak laki mah mau makan di mana aja. Kalau udah lapar banget misalnya kita ketemu ke rumah teman SMA kita, bro bagi makan gitu kan. Bisa aja gitu. Yang sama di rumah udah dulu deh, udah beres semua segala macam kayak gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya, tapi alhamdulillahnya ya sama apa namanya virus kita itu melihatnya kalau misalnya dibilang apa yang kami alami dan alhamdulillah menurut kami Allah tuh masih sayang banget sama kami tuh. Masya Allah. Karena kalau kita lihat ada beberapa ada beberapa tuh yang lebih ketika hijrah tuh banyak yang lebih, aduh kasihan banget. Kasihan, makanya aku sama Shirin, alhamdulillah ya Allah tuh maksudnya kita nggak tahu naudzubillah, mungkin kita nggak sanggup mungkin gitu ya, tapi alhamdulillahnya Allah masih sayang banget sama masih kita. Lebih dari kita masih bisa hidup sampai sekarang gitu. Karena banyak yang lain loh yang lebih betul. kasihan banget gitu loh. Iya, kuncinya ketika saling menguatkan suami dan istri, terus selamat kita berada di jalan Allah, ternyata Allah juga nggak diam aja gitu ya. Pasti dikasih yang jalan. penting kita nggak cuma, kadang kan ada orang yang ngerasa gue mau ngedalamin agama, gue mau tinggalin dulu dunia apa segala macam, berdoa bang ngaji tapi ternyata nggak kayak gitu, ikhtiarnya itu kan. Kan aku sama Kak Wisnu kan tadi ikhtiarnya jelas banget, pagi-pagi udah keluar ikut seminar ini seminar itu, terus istri juga mendukung apa segala macam, akhirnya terciptalah hubungan yang lebih baik lagi gitu kan. Satu poin penting adalah ini buat mudah-mudahan ya balik lagi ini dengan segala kelemahan kami, dukungan istri itu Masya Allah. Aku pada saat posisi di mana Shiren income-nya tuh jauh di atas aku, income-nya jauh di atas aku, tapi Shiren tidak pernah membahas itu karena kalau laki itu sensitif kan, kayak gitu tuh sensitif kayak gue kepala keluarga nih, kan sensitif banget kayak gitu. Jadi Shiren nggak pernah bahas soal kayak gituan, dia mensupport aku banget sampai di titik Shiren ini jadi aku pinjem uangnya ke Shiren untuk modal usaha. Dulu waktu itu pada gitu sampai yang apa sih gini-gini. Apa ini pelajaran loh buat kamu nggak pernah nyolek aku sih, soalnya kali itu dicolek-colek. Pengen banget dicolek. Nggak, maksudnya pelajaran. Ini dulu ya. Ya maksudnya maksudnya ilmu buat kita semua kan. Maksudnya memang kita tuh maksudnya buat sahabat Sonfa yang di rumah juga bahwa ini pengalaman yang luar biasa yang bahwa dimana satu sama lain pasangan tuh harus saling nguatin. Harus banget. Di saat susah harus sama-sama. Iya, banget loh. Karena yang paling susah kan itu kan, cari kalau misalkan cari secara fisik itu setiap hari nggak bakal pernah habis. Tapi betul. Kan yang ada satu sama lain tuh saling nguatin tuh yang paling susah, bener nggak Kak? Benar banget. Aku juga Sampai di titik waktu itu
ini aku balik lagi ya. Mudah-mudahan ambil ibrahnya aja. Ketika aku pinjam sama Shiran, aku bilang kan, Shiran nanti aku balikin ya sayang ya. Aku balikin insyaallah. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk balikin gitu loh. Aku balikin ke dia tapi dia nggak mau terima. Oh iya. Dia bilang, sayang, ini udahlah sayang, apa yang kamu kasih ke aku juga kan ini apa yang kamu pinjam itu juga untuk keluarga kamu juga kan, untuk aku juga gitu. Ya alhamdulillah, pinjam lagi boleh nggak? Kamu duitnya lebih banyak dari aku sekarang. Aduh, sayang besok aku ya pinjam sama kamu ya. Enggak, dia bercanda ya. Dia bertanggung jawab insyaallah. Masya Allah banget ya, maksudnya kan dengan 9 tahun dengan perjalanan yang luar biasa, terus tiba-tiba sekarang udah ada anak yang Masya Allah lucu-lucu, soleh-soleha semuanya. Jadi pertama ayah ibunya dulu nih yang menguatkan dulu akarnya gitu kan, nggak ada yang kejomplangan lah gitu, saling menguatkan, saling mengisi, sampai akhirnya Allah kasih rezeki lagi yang luar biasa lagi, muncullah Adam. Ya, kan? Itu kan luar biasa. Kalau Allah nggak ridho atau maksudnya kalau Allah belum mempercayakan kan nggak akan dulu menyuruhkan gitu ya. Nah sekarang mau nanya deh, kan namanya anaknya nih Masya Allah lucu-lucu banget ya. Kenapa pengen namain tuh Adam, Hawa? Itu tuh kenapa? Karena mungkin waktu itu kan yang pengen siapa duluan? Aku sih. Karena anak pertama. Anak pertama, laki-laki pertama, ya Nabi Adam kan. Ya, jadi kita ngambilnya ya Adam deh gitu. Iya kan, sebenarnya sesimpel itu. Oh terus perempuan Hawa. Perempuan Hawa karena perempuan pertama Hawa. Iya. Nah pas ketiga Sofia. Mentok ya. Habis. Siapa lagi? Ya. Udah bagus nih. Udah bagus, Adam, Hawa. Waduh. Cool dia. Sofia. Oh, gua cool di masa. Ya Allah. Kan satu kesatuan cerita. Kenapa Sofia? Kenapa Adam, Sofia dulu? Hawa. Kalau Sofia itu, karena itu kan ketiga alhamdulillah dapat perempuan lagi, bersyukur banget Masya Allah. Sofia itu kan salah satu nama istrinya Rasulullah yang banyak orang nggak tahu sebenarnya. Tanya Dan Aisyah. Aisyah, Khadijah gitu kan, dia semua Masya Allah lah. Gitu, cuma aku pengen tuh kayak ketika orang tahu kayak oh iya ada ya yang namanya. Jadi kayak Biar orang knowledge orang gitu, iya ada, dan itu Masya Allah juga gitu kan. Dan nenekku namanya Sofia. Iya, neneknya juga namanya Sofia. Tapi nama kalau orang Aceh bukan Sofia tapi Sophia gitu ya, iya ya. Sophia. Gitu namanya istrinya Rasulullah yang katanya sih versi cerita yang aku baca sih cantiknya Masya Allah gitu. Ya banyak kisahnya lah. Jadi pas akhlaknya juga Masya Allah. Jadi kayaknya Sofia bagus. Doa kan soalnya. Oh ya, namanya baik jadi doa juga ya. Seperti itu. Kayak Adam juga aku lihat walaupun aktif banget kan waktu terakhir ketemu ya, Adam kan aktif buat ngeliat, tapi pas disuruh hafalan surat Abasa sambil aktif tapi dia hafal, itu luar biasa banget loh. Kan kadang ada orang yang sambil aktif lupa gitu kan, tapi dia tetap hafal, gitu luar biasa. Justru kita sebagai orang tua banyak belajar juga sih sama anak gitu kan. Maksudnya Adam itu Masya Allah tabarakallah, maksudnya aku hutang banyak bersyukur sama Allah. Allah udah kasih kepercayaan anak yang luar biasa. Kalau dibilang aktif, ya udah lihat sendiri kan aktifnya Masya Allah ya. Tapi Allah kasih kemudahan dia untuk dia cepat ngafal. Masya Allah. Dia itu apa ya? Aku sering banget nangis ketika dia itu sakit. Ini di luar memang sholatnya dia belum fokus, belum serius, tapi keinginan dia untuk ibadahnya tuh udah ada gitu kan. Jadi kayak baru-baru ini kan dia sakit ya, alhamdulillah udah sembuh. Dia sakit, panasnya tinggi banget, dia menggigil banget. Justru yang bikin aku kayak terharu banget tuh ketika dia lagi sakit. Dia kan kalau lagi sakit ya pasti maunya sama maminya kan ya. Dan dia benar-benar kayak pegang tangan aku dan yang kayak astagfirullahaladzim. Jadi kan kitanya jadi sedih gitu kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah sakit banget gitu kan. Kayak aku kan jadi terharu dan gak tega gitu kan. Itu tuh kayak itu nikmat dari Allah yang wah itu Masya Allah banget. Jadi kayak dia ngigo nih kayak kan lagi panas tinggi terus kan dikasih obat tuh kan setengah tidur ya ngantuk gitu kan. Dia bener-bener kayak jam itu habis Isya dia ngantuk banget.
aku yang udah dalam, kamu udah ketiduran ini, udah merem-merem, udah tidur. Tapi aku belum sholat isya, Oh, udah Masya tidur Allah. aja, udah tidur aja. Nanti Allah gimana? Ya Udah Allah. tidur, udah tidur. Sambil tidur pulang kayak mami aku belum sholat isya, mami. Terus kebangun lagi, mami azan subuh Adam nggak boleh terlambat. Kayak Masya udah Allah. tidur. Terus kayak Ya tapi walaupun kadang suka telat. walaupun Iya. telat juga, tapi kan Maksudnya keinginannya itu loh. Niat dan Kayak jam 4 keinginannya, kita Masya kayak pas Gimana pas Kak cara azan. ngedidiknya biar bisa kayak begitu? Kalau Aduh, didik kita sih juga kita masih banyak kelemahan ya. kurang. Ya, tapi maksudnya pengen tahu lah Masya Allah apa sih yang banget dilakuin Itu udah gitu. kelebihan yang Allah kasih sih. Kalau- Di luar kesalahan banyak kita ya. Tapi kan pasti ada faktor Pasti, orang tua yang iya. biasa dilakuin. Tapi memang kan gitu kita coba cari tahu juga dari apa namanya para Guru-guru ustadz, ya. guru-guru Ustadz ya, Bandit. bagaimana anak-anaknya juga bisa Masya Allah secara keimanan dari kecil gitu. Ternyata memang faktor paling penting pastinya doa sih sebenarnya. Betul. Doa maksudnya itu udah nggak bisa kita pungkiri, mau kita sekuat tenaga apapun ngedidik anak anak, tapi kalau kita bahasanya nggak minta sama Allah dan Iya. Allah nggak izinkan ya nggak mungkin Iya, juga benar, gitu kan. benar. Itu poin pertama, doa. Karena apapun ya Allah yang kabulkan, wujudkan itu kan. Dan itu selalu dikasih tahu guru-guru kita, Iya. para ustadz ya. Maksudnya jangan pernah lupa berdoa kalian. Jangan hati-hati karena kalau nggak berdoa kesannya jadi sombong. Gue bisa didik anak gue, padahal kan nggak mungkin gitu loh. Iya, iya. Nah terus kedua memang cari ilmunya ya. Iya. Itu balik lagi karena segala sesuatu itu pasti butuh ilmu. Kayak misalnya kita sinetron kan ada ilmu acting. Iya. Kalau kita nggak belajar ilmu acting gimana caranya? Iya. Gitu ya. Ataupun kita belajar otodidak pada situ. Tapi itu kan belajar juga. Belajar Nah, juga. Kita pasti mau cari tahu ilmunya seperti apa. Iya. Pernikahan juga ada ilmunya. Dan anak juga, mendidik anak juga ada ilmunya. Walaupun kami terkadang masih suka nggak sabar, segala macam ya. Tapi kami mencoba untuk menerapkan untuk mendidik anak sesuai dengan agama kita gitu loh. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana umur dari 0 sampai 7 tahun, bagaimana sampai dari 7 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai ke atas bagaimana mendidiknya gitu kan. Nah artinya kami mencoba seperti itu walaupun banyak sekali kekurangan, bahasanya Ustadz juga negur kita nggak boleh kayak gitu, Bang Inu gitu, Kak Syiran juga mesti dikasih tahu terus sama Ustadz gitu kan. Tapi intinya memang dua hal itu sih, satu doa. Iya. Terus ikhtiarnya kan pasti kan kayak gitu ya. Ikhtiarnya adalah ikhtiar mendidik anak sesuai yang sudah ada ilmu yang kita pelajari. Terus ya kesabaran pastinya ya. Dan sabar Kalau ini nggak sabar ya bukan akan kita iya. bukan berarti kita ini sabar ya orangnya. Iya. Artinya kita ini belajar untuk sabar juga mendidik anak. Karena ngomong gampang loh. Betul, Ngomong tuh gampang iya. loh. Oh, praktekin Tapi ya. ketika sudah Iya. praktek sama anak tuh kadang-kadang lu kenapa gak bisa sih gitu. Kadang-kadang suka gemes sendiri gitu kan. betul. Padahal ini anak-anak. Iya. Betul. Bahkan waktu itu ada pakar parenting waktu itu ya. Aku pernah lihat videonya. Beliau ngomong kayak gini. Oke, anak-anak umur 5 tahun misalnya. Dia kita bilang ketika bangun kalian jangan lupa baca doa, bangun tidur. Misalnya kayak gitu kan. Nah, terus ketika masuk kamar mandi jangan lupa pakai kaki kiri ya. Terus ada doanya ketika masuk dan doa keluarnya pakai kaki kanan gitu. Iya. Oh, udah kita kasih tahu nih anak kita. Ternyata besoknya dilakuin hal yang sebaliknya. Gitu kan? Kita kasih tahu lagi dong. Iya. Gitu kan? Nah, gini. Oh iya benar. Oke, akhirnya waktu kita kasih tahu benar kan seperti itu, kaki kiri masuk keluar kaki kanan. Besoknya kayak gitu lagi, masuk kaki kanan keluar kaki kiri gitu kan. Suka lupa ya. Nah, kadang-kadang kita suka kesel nggak sih? Kesel. Kenapa sih kamu udah dikasih tahu padahal lo gitu? Iya. Nah, itu pakar parenting tersebut bilang, kalian salah. Itulah anak-anak. Anak-anak itu perlu dikasih tahu sampai akhirnya itu menjadi budaya mereka. Kebiasaan sehingga menjadi budaya mereka. Bukankah kita dulu kayak gitu juga? Kita nggak tahu loh dulu kita misalnya makan. Kalau kita sembarang kita makan pakai tangan kiri aja. Iya, iya. Kalau nggak diingetin sama orang tua kita makan pakai tangan kiri terus gitu loh. Tapi karena kebiasaan dikasih tahu orang tua terus dengan baik dan dengan kesabaran orang tua kita, Akan jadi akhirnya kita pakai tangan kanan. Iya. Dan itulah anak kecil. Bedanya anak kecil sama orang gede. Iya. Orang gede cepat menyerap dan cepat Iya. kemarin kan gue ingetin. Anak kecil salah. Anak kecil namanya. Iya. Gitu kan? Iya. Simpelnya kayak gitu. Makanya kita memang minta sama Allah deh, minta kesabaran biar bisa terus didik anak. Karena gampang, balik lagi. Ngomong tuh gampang. Kami ngomong kayak gini Iya, gampang. iya. Di rumah juga Tapi ya. di rumah ya Allah. Iya benar. Kita bilang, aduh, kalau Kita udah normal ini banget banget. aku, aduh keluar dulu deh aku deh. Nah kalau Kak Wisnu sama Siren sendiri mendidik anak laki-laki dan perempuan itu ngasih perbedaan nggak? Oh beda. Iya, Anak pasti laki- beda. Maksudnya Beda. perbedaannya tuh gimana, terus sama kalau ngedidik dari anak yang pertama
kedua dan ketiga, karena kan mungkin yang pertama itu udah punya adik, kalau yang paling bungsu udah punya kakak. Nah itu gimana? Kalau yang laki-laki, makanya balik lagi dengan segala kebodohan kami kan belajar ya kan sama-sama dengan ustadz juga segala macam ya. Kita tanya juga sama ustadz, gimana sih ustadz kalau misalnya anak kayak gini. Kalau laki-laki memang kan banyak hal yang kita tahu, laki itu bukan hanya laki sih, ya perempuan, anak perempuan juga butuh sosok ayah kan. Nah berkali-kali kita dikasih tahu jangan sampai kita jadi ayah palsu. Artinya sosok secara fisik ada, tapi secara secara batinnya itu ayah gue mana ya gitu. Maksudnya ada kehadiran fisik di rumahnya ada. Sedih banget tuh. Waduh sedih banget. Aku tuh orangnya melo banget kalau sama anak. Aku kalau di rumah tuh pernah ya. Umur Adam waktu itu umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Adam aku panggil dan dia nggak mau ke aku. Itu aku udah ya Allah kenapa nih? Pernah ada momen itu ya? Ada momen kerja terus. Aku tuh sampai ya, aduh sedih banget anak pertama lagi kayak ya Allah kenapa nih? Padahal yang maksudnya orang ngeliat ya elah lu baper banget sih maksudnya kayak gitu. Cuman aku ngerasa kayak apa aku salah apa ya sampai kayak gitu. Langsung introspeksi diri. Langsung oh berarti gue harus kalau ada waktu di rumah gue harus main mana anak gue. Karena bagaimanapun juga dunia mereka kan dunia bermain. Hal yang paling simpel ya mereka ingatnya ketika mereka bahagia bermain sama siapapun termasuk dan khususnya khususnya sama orang tuanya. Kalau sama anak laki-laki kan berantem, main bola, berenang segala macam. Kalau sama perempuan ya nggak mungkin kayak gitu. Kadang-kadang aku sama Hawa kejar-kejaran juga. Sama Desya main lompat-lompatan, aku lempar-lempar bisa kayak gitu kan. Tapi ada hal beberapa main boneka ya mau gimana gitu kan. Ngikutin dia Sama gitu Hawa kan. main boneka. Dijepit rambutnya yang nggak ada ini. Gitu. Karena anak perempuan juga, ya first love-nya kan bapaknya. Betul. Jadi dia juga harus, anak perempuan tuh juga penting banget sosok bapak, ya kan. Jadi kayak, karena dia nanti dia akan punya suami. Jadi kayak jangan sampai bapaknya itu bikin nauzubillah min dzalik anak perempuan ini trauma ke depannya dalam mencari pasangan. Iya kan? Karena kan ini bapak kayak laki-laki pertama dalam hidupnya gitu loh. Jadi kayak harus terbuka sama bapaknya, harus ada waktu buat anaknya kan. Ustadz Benda juga waktu itu kan nyampain kan kita tuh harus ada, terutama di momen-momen pentingnya anak. Momen-momen gitu penting kan. Tuh penting. Ketika khususnya ayah sih ya, karena jarang ketemu kan misalnya gitu. Terus ya saat yang sakit, terus saat mereka lagi ada acara achievement sesuatu. Itu harus ada kita gitu. Harus ada kita. gitu. Karena itu yang akan dia ingat nanti ya. Itu waktu sakit ada. Memang ayah nggak selalu ada, tapi setiap waktu yang tepat tuh ayah ada gitu kan. Jadi oh iya benar juga ya. Dan PR-nya kita juga sebagai perempuan ini ya aku juga masih belajar ya, maksudnya kan guru juga ngajarin perempuan itu apa sih, kita sebagai istri di rumah juga ketika bapaknya lagi nggak ada kan, nggak adanya bapak itu kan lagi cari nafkah gitu kan, memperjuangkan saya dan anak-anak nih, itu kita harus bangun narasi, karena anak itu harus terus dibangun narasinya gitu. Mungkin kayak orang kayak emang dia ngerti, anak itu pinter gitu, tapi kita jangan underestimate anak gitu. Jadi ini yang aku pelajarin, jadi kayak bangun narasi, kayak misal ditanya, Abi kemana sih kok belum pulang? Bagus tuh, betul. Abi keluar dari pagi cari nafkah buat kamu, buat mami, buat adik-adik. Jadi dia tahu, oh laki-laki, apalagi ada laki-laki ketika gede itu cari nafkah, bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya, bukan males-malesan di rumah, tapi dia cari dan memperjuangkan istri dan anak-anaknya. Jadi narasi itu yang bikin aku berharap ketika dia besar nanti dia akan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, dan tanamkan dari kecil nggak ya. baper, kok bapak gue nggak ada, tapi bapak saya itu lagi memperjuangkan saya nih gitu. Jadi ketika anak lagi malas belajar, pasti ada lah momen-momen. Itu benar-benar aku ajak ngobrol. Adam tuh aku ajak teman sharing gitu kan. Pasti ada lah momen yang kayak kenapa sih SD sekarang sampai sore gitu kan. Pasti ada aja kan anak zaman sekarang. Kayak mami coba jelasin ke Adam, kenapa harus sekolah sampai sore? Kenapa nggak semua dipadetin? Ada yang belajar tapi siang udah pulang. Lu bikin sekolah sendiri ya kan? Rasanya kan pengen dibalas seperti itu ya kan? Tapi kan gak bisa. Pinter banget loh, Masya Allah banget. Sangat kritis. Itu idenya kan luar biasa sebenarnya kan. Kritis banget. Benar. Itu kan apa yang dia lihat sama orang tuanya, apa yang orang tuanya pelajarin sampaikan ke dia, terus bagaimana pergaulan dia, terus mungkin darah dari orang tuanya yang ngebuat dan ngebentuk anak jadi kayak gitu kan. Iya, dia kritis pasti banget. kan. Jadi kayak pas dia males,
Aku bilang di luar sana ada bapak kamu yang dari pagi pas kamu masih tidur udah cari nafkah buat bayarin sekolah kamu, buat ini buat ini. Jadi ntar dia melo sendiri kangen sama bapaknya. Jadi kita jadi kayak saling support. Dia pun kalau lagi misalnya gimana sama aku, diajak ngobrol sama kamu tahu nggak ketika ibunya hamil. Jadi aku nggak mau itu dari mulut aku. Aku nggak mau kayak aku yang ngomong. Harus ngomong. Aku Kan berantem kan kadang-kadang kayak- kalau main ini. Kamu ini nangis adamnya. Terus bilang, sayang, Abi waktu itu ya ngelihat mami kamu sendiri mempertaruhkan nyawanya. Oh, jadi ini balance ya pas lagi begini. Jadi aku nggak mau yang Jangan jadi bilang, kamu tahu nggak dulu aku saya ngelahirin kamu, aku nggak mau kayak gitu. Harus dari orang lain baru Iya. tergugah Jadi biasanya ya. Oh ini yang ngomong bapak gue bukan ibu gue yang mengaku-ngaku loh Karena gitu. anak itu nggak bisa disalahkan dengan itu, karena Itu dia bisa- juga nggak minta kan lo sakit. Itu bisa balik ke maminya loh. Bisa balik maminya meluk, minta maaf dengan gengsi tapi nangis gitu. Itu bisa. Nanti pas kayak aku gitu. bagus-bagusin tentang kamu. Tenang aja, aku bagus-bagusin mulai sekarang. Tapi kalau ngeliat cara mendidik yang dilakukan Kak Wisnu sama Shiren sih luar biasa ya. Dan itu Masya Allah. yang kita nonton paling enggak dengan kita melihat ya kita harus mencoba gitu untuk mengamalkan. Jangan cuma melihat lo kayak begini gue juga enggak gitu. Apa yang diajarkan ya kita harus coba dulu Harus selama itu kebaikan gitu kan yang Amin, dilakuin. ya. Nah aku pengen tahu nih dalam hubungan Kak Wisnu sama Shiren nih ada batasan nggak sih yang misalnya privasi masing-masing yang akhirnya untuk batasan ini harus kita lakuin biar rumah tangga kita nih terjalin terus Iya, harmonis batasan. gitu, Oh, biar tidak oke. terjadi toxic relationship. Ya, aku bersyukur banget sama Allah dikasih pasangan yang mau ngajarin, yang mau sama-sama belajar. Sebenarnya kita ini kan semuanya itu udah diatur di agama. Iya. Dan insya Allah apa yang agama ajarkan itu yang terbaik buat kita gitu. Kayak mau sebanyak duit apapun, mau segimanapun juga. Aku karena pernah ada di momen yang dulu pas sinetron, alhamdulillah mau beli apapun, insya Allah yang aku mau, asal nggak berlebihan itu bisa-bisa aja. Tapi nggak pernah ngerasain sebahagia sekarang. Karena apa? Karena iman sebenarnya. Dan walaupun iman itu ya sekarang aku juga masih berusaha supaya ya Allah semoga Allah jaga gitu kan. Tapi itu kebahagiaan yang nggak bisa digantikan sebenarnya. Kayak apa ya? Misalnya mungkin dulu kita lebih bisa hahaha dulu. Maksudnya kita bisa Sekarang masih lebih bisa lah. bergaul atau gimana lah. Dulu kan kita bisa zaman loh. Diam Masih gitu. bisa loh. maksudnya masih lebih yang ya sesuatu yang tidak diperbolehkan misalnya. Gaul Misalnya abis contoh gitu. Contoh. Enggak, maksudnya gini. Mungkin bagi kita itu bahagia, tapi ketika kita udah menjalankan ini jauh lebih bahagia gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi kayak sebenarnya kan agama itu pengen kita tuh bahagia gitu loh, tapi mungkin tanpa kita sadari gitu. Jadi semuanya sebenarnya udah diatur ya. Dan justru makin belajar, aku makin sering kayak maaf ya, ternyata aku kurangnya banyak banget. Dia pun juga seperti itu, sering banget kayak WhatsApp. Habis kayak kita kan sering gak kajian bareng-bareng gitu ya. Pas denger kayak langsung WhatsAppan, ya Allah yang ternyata aku salah ya. Maaf ya. Ternyata waktu sakit aku nggak langsung rukiah kamu, aku minta maaf ya, aku salah. Masya Ternyata kemarin tuh aku ngomong kayak gini, aku salah, aku minta maaf. Dan itu kebahagiaan yang aku bersyukur banget. Dan semoga Allah jaga ya, karena kan iman naik turun ya kan, dan Allah yang punya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak enaknya tuh sama-sama sebenarnya gitu. Jadi kayak kita nggak egois, karena ya mau egois apa kan udah ada ajarannya. Gitu sih. Kalau menjawab maksudnya tadi yang Batasan. batasan itu juga balik lagi kan udah ada rules-nya sebenarnya. Udah ada rules. Sebenarnya kita kan alhamdulillahnya ya di dalam agama kita tuh lengkap banget. Lengkap banget. Sampai kita ke toilet aja diatur gitu. Artinya masuk kaki kiri, kalau misalnya ini seperti ini dan ada hal semuanya diatur gitu, alhamdulillah ya. Dan ada alasan baik dibalik itu semua gitu kan. Betul. Dan alhamdulillahnya ya kami coba gitu kan. Jadi yang memang nggak boleh ya kita udah sepakat. Jadi bukan asumsi sendiri nih. Jadi Shiren berasumsi harusnya kayak gini dong. Aku juga bisa berasumsi gitu kan. Enggak dong, harusnya kayak gini dong gitu kan. Oh ya kita coba lihat ya yang benarnya seperti apa. Kan udah ada rules-nya di dalam agama Islam. Oh ternyata laki-laki misalnya kan ketika cari nafkah wajib untuk menafkahi istrinya. Misalkan contohnya gitu ya. Menafkahi istrinya walaupun istrinya lebih banyak duitnya. Maksudnya kan kayak gitu kan. Nah,
Tapi bukan berarti istri yang lebih banyak uangnya daripada suaminya jadi ngerasa menjadi imam di rumah. Gitu loh. Nah itu kan artinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita tuh nggak usah capek-capek lagi untuk gimana yang baiknya ya. Gimana baik? Apa aku jadi bapak rumah tangga? Kamu yang jadi kerja? Misalkan kayak gitu misalnya kan. Loh itu nggak boleh. Nggak boleh. Ketika maksudnya kan kondisinya kalau waktu kita dengar kajian Ustadz ingat ya kecuali udur suaminya sakit. Oh itu beda. Kalau sakit dia nggak bisa. Ini tuh beda. cerita. Tapi kalau misal suaminya sehat walafiat, udah kamu aja yang kerja deh, biar aku yang jaga anak bisa gitu. Itu udah kebalik kan. Bahasanya kita nggak bermain di kotaknya kita masing-masing misalnya. Laki-laki memang tugasnya tuh keluar gitu loh. Keluar kita cari uang, cari nafkah untuk keluarga. Dan pahalanya cari nafkah itu kan masya Allah. Kita dinilai tuh pahalanya luar biasa banget. Banyak tuh dalil-dalil ya kalau kita baca tuh kita yang jadi buat kita semangat untuk keluar untuk cari nafkah untuk keluarga. Nah jadi kan artinya tulang punggung bukan tulang rusuk laki-laki. Nah tulang rusuk kan beda kan. Nah dan poinnya adalah udah diatur semua jadi kami alhamdulillahnya coba untuk mengikutinya walaupun masih banyak yang kita nggak ikut maksudnya kayak gitu ya dan proses lah ya. Berproses dan kami coba untuk semaksimal mungkin lah untuk mengikuti semua rules yang ada gitu. Jadi insya Allah ya hal yang simpel misalnya kayak misal contoh kita bilang kalian tahu nggak sih hak ini ya yang Sony tahu nggak haknya istri itu apa aja? Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Haknya dapat nafkah. Dapat nafkah. Terus kasih sayang. Sebenarnya hak istri itu kalau misalnya kita pelajari, yang ini aku pelajari juga, ya gitu, itu banyak banget poin-poinnya. Harus dihargai, dicintai, dihormati, di bla 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 banyak. Sampai didengar ceritanya. Banyak banget. Padahal dulu aku mikirnya yang penting gue nafkahin bini gue, gitu loh. Yang penting gue nafkahin udah cukup kan. Lu minta apa lagi sih? Ya Allah, Masya Allah. Padahal banyak banget. Dan kayak misalnya istri tuh mau didengar, mau diutarakan cintanya. Aku sampai akhirnya aku baru sadar kayak misal Siana bilang, kamu sayang aku nggak? Gitu kan? Terus gemes deh. Ya Allah, aku sampai poinnya dia kaku banget. bukan masalah itu. Aku tuh sampai kadang-kadang yang aku nih nikah sama kamu. Kamu bilang kamu ngapain tanya lagi sayang? perempuan gitu. Makanya kamu gitu. Nah, kalau laki-laki nggak 9 tahun masih nanya kok. Masih nanya ya. Kalau laki-laki nggak paham gimana tuh? Padahal dalam Islam juga udah tahu bahwa perempuan itu memang butuh pengakuan walaupun sudah kita cari duit pontang-panting sampai teler kali kita gitu ya. Artinya dalam arti capek banget. Cuman istri masih bisa pulang-pulang. Kamu cinta aku gak? Masih mempertanyakan gitu ya. Yang kita anak udah 3 gitu kan. Kalau gitu, kalau gitu hal terromantis yang pernah dilakuin Kak Wisnu apa kira-kira? Nah itu salah satunya romantis sama istri dan itu paling berat. Karena dia gak romantis. Ya tapi untuk Siren yang pernah di hal paling romantis yang banget kayak, Siren. ini tuh bukan kamu banget tapi makasih loh udah kayak gini gitu. Oke, ini menurut aku ya. Hal terromantis itu ketika waktu aku itu benar-benar udah dinasehatin berkali-kali masalah aurat, aku nggak pernah mau denger. Dan ada satu momen itu kayak ngerubah mindset aku banget gitu. Ya namanya suami, ya walaupun tidak boleh dipaksa, tapi kan suami mengingatkan kan dengan cara yang baik banget. Itu baik banget lah caranya. Aku sama bilang kayak gini, Bi, udah. Di situ aku belum ngaji sama sekali. Udah deh. Kamu nggak usah mikirin aku masalah akhirat aku lagi. Sombong, dikirain neraka enak gitu kali ya. Udah, kamu nggak usah mikirin aku akhirat aku sama sekali. Insya Allah kamu udah dimaafin karena kamu udah ngingetin aku dan aku nggak mau. Aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia nangis. Terus dia bilang kayak, yang aku ini masih hidup. Aku pengen banget orang yang aku cintai, kita berdua sama-sama ngejar surga bareng-bareng. Aku nggak mau orang yang aku cintai itu berat dihisap karena auratnya. Itu yang bikin aku kayak, kok gue gini banget, kok gue bebel banget nih gitu kan. Justru makanya aku bilang kayak, itu kan power of kata-kata ya gitu kan. Itu Masya Allah banget. Terus
Dan yang satunya lagi, ketika waktu awal dia ngaji itu keras, terus lama-lama dia Masya Allah berubah, dia naik ke atas, aku lagi hamil, saya yang kayak dia nangis, bener-bener nangis, kayak Bi aku minta maaf ya. Hah? Dan aku masih kayak bercanda kayak, yang lo lagi ngasih sinetron kan? Kayak kenapa sih? Tiba-tiba nangis. Karena kan kita biasa bercanda gitu kan. Kayak kenapa sih nangis? Kayak aku habis dengar kajian tentang gimana Rasulullah itu sama istrinya. Gimana Rasul tuh baiknya, lisannya Masya Allah, dan memperlakukan istrinya tuh romantis. Aku nih siapa? Aku bukan siapa-siapa tapi gak pernah bisa romantis sama istrinya sama sekali. Aku minta maaf ya. Ya Masya Allah. Jadi kayak mau ngasih bunga, mau ngasih apapun itu aku bahagia. Tapi itu dua hal yang paling Masya Allah romantis, yang gak bisa aku lupain. Insya Allah akan aku ceritain sama anak-anakku nanti. Masya Allah. Tapi iya sih ya, untuk hal-hal duniawi gini ya, orang bisa ngelakuin hal-hal romantis gitu ya, tapi yang dilakuin dan bisa lebih romantis lagi nggak cuma ngingetin mengenai dunia, tapi dipikirin mengenai akhiratnya istri juga. Oh, itu luar biasa banget. Di sini kan kita belajar nih. Pertama yang dilakuin ya belajar. Semakin belajar, bukannya justru kita semakin ngerasa pintar, tapi malah keduanya malah semakin ngerasa kurang. Makin ngerasa oh kita harus terus memperbaiki sesuatu gitu kan. Akhirnya selain belajar itu, apalagi sih kira-kira jadi pegangan nih. Oke, ke depannya sebagai suami buat istri dari Siren sama Kak Wisnu, pegangan hidup. Pegangan hidup selain yang mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah gitu. Kalau kita sih mungkin lebih mikirnya ke visi aja sih sebenarnya. Artinya visi kan ada tujuan akhirnya. Nah, sebenarnya tadi udah disampaikan Siren bahwa pengen bareng-bareng ya, maksudnya ya Allah semoga Allah mudahkan untuk kami bisa berkumpul bersama di surgamu ya Allah. Artinya kan itu visinya, berkumpul bersama keluarga di surganya Allah. Nah misinya apa yang kita lakukan? Artinya kan ada step-stepnya untuk menuju ke situ. Nggak gampang memang, tapi itu yang kami coba tanamkan di diri kami gitu ya, di keluarga kami. Dan memang godaan dan tantangan ya ada aja gitu ya, tapi mencoba untuk setiap hal yang memang ada yang tidak baik, kita coba untuk berpikir lagi ke visi kita, tujuan akhir kita tuh apa gitu loh. Itu lumayan cukup membantu sih, insya Allah ya, lumayan cukup membantu karena kita punya tujuan yang bareng gitu. Kayak kita didik anak juga kan, perbedaan pendapat kan pasti ada, kayak masalah sekolah lah, masalah pendidikan, wah itu bisa perbincangan yang cukup panjang untuk kami gitu loh. Ini itu gitu kan. Sampai akhirnya kita coba lagi duduk bareng, ngobrol lebih santai dengan kepala dingin. Oh iya juga ya. Memang endingnya apapun itu, ya kita ingin berkumpul di surga, ingin jalannya tuh benar-benar Allah bimbing gitu ya biar nggak salah. Tapi memang itu kan perlu perjuangan ya, karena setiap apa yang dilakukan itu kan kita kan balik lagi kita tuh butuh ilmu, balik lagi ya butuh ilmu. Kita butuh guru, kita butuh lingkungan. Ini kan 3 hal yang memang penting banget dalam hidup kita. Ilmu, guru, lingkungan. Karena mudah-mudahan dengan ada 3 hal ini, insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Itu mudah-mudahan ya kita istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan ya. Karena berat. Kita pun masih berat kan. Tapi nggak apa-apa, makanya gunanya ada di sini kita sharing kan, saling mengingatkan gitu ya. Seneng itu dapat ilmunya soalnya. Tapi kita bukan lebih baik ya. Ya Allah, jangan kayak gitu. Kita dosanya banyak. Ini aku bilang sharing bagi yang nonton, mungkin ketika ilmunya bermanfaat, aku mau coba terus dilakuin ternyata works, kan berarti Masya Allah pahala jariah juga. Amin. Dan semoga rumah tangganya juga langgeng juga. Jadi hari ini banyak banget kita dapat sharing pelajaran. Kita senang banget hari ini kita bisa dapat ilmu banyak banget dari Siren sama Kak Wisnu. Tapi ada satu yang kurang. Mau lihat waktu nangisnya kayak gimana dong? Iya. Please dong, praktekin dong please. Nangisnya gimana? Aku nggak mau. Nanti ada dikasih khusus. Ya tolong untuk kasih. Terima kasih ya yang udah menyaksikan Suara Sonfai. Masya Allah, semoga bermanfaat. Sahabat Sonfai yang udah mau menyaksikan Suara Sonfai hari ini, benar-benar kita senang banget karena benar-benar bicara dari hati banget. Masya Allah. Dan semoga kita semua dengan pasangan kita bisa insya Allah sehidup sesurga nanti. Amin. Maaf kalau ada salah kata. Iya, makasih ya Kak udah mau datang. Siren juga loh, thank you banget loh. Padahal sibuk banget loh mereka. Enggak ya Allah, Udi. Semuanya sehat. Ini kenapa ya? Kenapa kok kayak gitu? Oke, sahabat Sonfai.
Sampai ketemu lagi di Suara Sound Vibe, bicara dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.